Isaac berhasil untuk connect lagi nades-nya ke arah player dari Victim 365 dan ternyata kali ini dari Gremory masih bertahan di depan sana dan gua mendengar ada suara Tusun. Teringat kembali Deja Vu PMPL Season 1. Ya, suara ayam yang akhirnya kita dengarkan kembali dan saat ini yang akan kita saksikan juga fight yang melibatkan dua tim yang sempat berlaga di PMGC kemarin. Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma Gates. Liquid berdansa dia berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Ada di area dalam compound ini di lantai 2. Seorang Satar yang pastinya akan coba diincar oleh Liquid. Masuk ke dalam compoundnya. Cari di mana kapasitas pasti dari seorang Satar, namun ledakan demi ledakan yang dilemparkan oleh Satar belum berhasil untuk memberikan damage menuju ke arah pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Oke, dan melihat kembali ada Booms yang melakukan setup nades dari bagian luar, tapi ternyata malah Satar yang terbakar oleh Molotov dari High Boy. Dan kali ini dari Liquid masih standing strong dengan 4 player yang mereka miliki dan berusaha untuk mengejar kembali player-player dari Genesis Dogma. Berusaha untuk kabur tapi nampaknya sulit dan T-Bot pun tertangkap. Puas di posisi ke-15. Bigetron Red Alliance kembali membara. Masih dalam momen yang sangat baik sekali. Tren positif yang dialami oleh Bigetron Red Alliance mendapatkan WWCD di showmatch tadi. Terus bermain cukup baik, bahkan late game juga tadi saat Bigetron Red Alliance bermain di match pertama Sunhawk. Kita melihat saat tadi Eldoge dan juga Odidio bertanya-tanya apakah performa yang sedang panas-panasnya Bigetron Red Alliance harus puas atau harus menunggu dulu di match yang kedua nggak main, match ketiga mereka main lagi langsung panas lagi, Cijal. Ya, bisa jadi ya. Mungkin ini adalah era baru tapi ternyata waduh, McLary dari kejauhan luar biasa sekali. Tappingan mininya berhasil untuk meledakkan kembali mobil dari High Boy. Tadi sebelumnya High Boy tertakedown oleh vehicle explosion dan kali ini tertembak dan mobilnya kembali meledak. Berapa banyak mobil yang dihabiskan oleh High Boy? Ya, sangat banyak kalau kita lihat saat ini terus digempur oleh pemain-pemain dari Boom, namun ternyata karkirkur dari Liquid sakit sekali menuju seorang Hexas dan langsung membuat dia terdiam di sana. Liquid ternyata masih memiliki mata elang untuk memegang sniper rifle, tapi bahaya untuk dunia games karena ada Ion memantau dari bagian bawah. Ketika dunia games keluar dari rumah dewa, ini bakal siap banget sih digempur sama Ion. Tapi masalah Ion nggak punya obstacle, Ion nggak punya vehicle juga. Apakah Ion bisa bertahan di cekungan tipis tersebut, Sanskuy? Ya, terus bergerak bahkan bisa ditabrak, namun ternyata tidak. Miliano kaget terheran-heran, satu tumbang. Namun ternyata kali ini bahkan dua seri mendapatkan dua pemain sekaligus dari dunia game. Tembakan demi tembakan ditunjukkan oleh McLary dan akhirnya pulang sudah Ion di posisi 12. Gila. Itu udah susah banget sih. Karena dia nggak punya obstacle. Ya. Nggak punya obstacle, nggak punya mobil juga. Jadi apapun itu dia udah berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan di cekungan. Tapi ternyata kali ini malah dunia games yang harus ditangkap oleh Bigetron Red Alliance dari kejauhan. Zuxi berusaha untuk melakukan spray down to the smoke. Karena vehicle dari dunia games masih stay terus-menerus di tempat yang sama. Tapi melihat kembali dari NFT, pada akhirnya sudah mulai mendekat. Mereka tahu mereka membutuhkan zonanya. Maka dari itu mereka akan memutuskan untuk perang dengan Bigetron Red Alliance. Lihat di depan sana sudah mulai melempar nades terus-menerus. Liquid nampaknya tidak bisa diselamatkan, masih tertakedown di belakang. Zuxi kepala suku masih berupaya untuk di atas batu menembak ke arah bagian depan seperti Simba, tapi nampaknya dari Zuxi lebih memilih untuk melakukan granat mantul, mancat tutul dan ternyata Zuxi yang termakan oleh splash damage dari NFT. Tapi NFT tidak sadar hal tersebut, tapi akhirnya satu knock didapatkan oleh pemain-pemain NFT harusnya menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Tumbang sudah Bigetron. Kalau kita lihat saat ini bukan Bigetron, maksud saya Geek Fam yang dipulangkan ke arah lobby. Bigetron masih memiliki satu pemain lain yaitu Zuxi tadi di arah yang berbeda. Betul, masih ada Zuxi, tapi melihat juga NFT ini gokil banget sih ya. Gimana cara NFT nge-push Bigetron Red Alliance tuh bagus banget. Karena dia tahu momentumnya ketika Bigetron Red Alliance lagi tertekan di atas sana. Tapi nampaknya dari Bonafide juga gak mau kehilangan momentum dari bagian selatan. Menembaki ke arah bagian depan. Dan lihat player-player di Miramar sudah mulai tumbang satu persatu, rontok terus-menerus nih Sanskuy. Bukan Zuxi, ternyata Luxi yang menjadi last man standing dari Bigetron Red Alliance. Sudah ketahuan posisinya, dari depan ketahuan sama NFT, dari belakang ketahuan sama Cetah. Dari patah kakinya tapi sempat untuk melakukan proning. Flippy ditinggalkan di kejauhan. Menarik sekali kalau kita lihat setup dari NFT ini. Mereka tahu, mereka mendapatkan high ground, mereka tahu gimana caranya untuk mengkontrol zona dari kejauhan. Dan bahkan kali ini dari Bonafide terus-menerus mengganggu pergerakan dari NFT, nggak
dikasih nafas, ada satu player yang turun gunung dengan mobilnya, tertangkap sudah. Lihat di depan sana ternyata Luxy yang ikutan dari kejauhan menangkap satu player dari NFT, dan ternyata Ramones lagi upaya untuk melakukan revive. Ini bahaya banget kalau misalkan bakal langsung dipush oleh seorang Luxy. Harus berhati-hati, Ceta memberikan pressure. Ceta sangat-sangat mengganggu. Tempo yang dimiliki oleh NFT membuat NFT sulit untuk bergerak, tidak leluasa mereka untuk turun gunung. Kali ini rotasi yang terjegal, apa yang akan coba dilakukan oleh NFT? Karena tidak mudah, di depannya ada Luxy, di depan Luxy ada Rosezi, lalu di belakangnya ada Bonafide yang terus sibuk untuk melakukan tembakan ke arah mereka. Tapi drone berupaya untuk menumbangkan Luxy terlebih dahulu, karena Luxy inilah yang sangat-sangat mengganggu rotasi dari NFT. Iya, Luxy ini kayak batu besar Ya. untuk NFT, bakal langsung dimajuin begitu saja oleh seorang drone, akan melakukan clutch dan meledak mobilnya. Mobilnya meledak, Luxy melakukan clutch, tapi kali ini 1v1 situation dan ternyata tidak berhasil karena dari kejauhan ada Bonafide yang mengganggu, dan kali ini 5 tim tersisa Sanskui. 5